Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taruna-taruni yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat harta benda, baik itu nikmat kesehatan, ataupun juga adalah nikmat kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat yang menjadikan kita insyaallah akan menjadi hamba-hambanya yang selamat di dunia dan akhirat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Taruna-taruni yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kuliah pada pertemuan yang keempat ini dengan bersama-sama melafadzkan Ummul Kitab ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar taruna-taruni sekalian pada kesempatan pagi hari ini? Semoga taruna-taruni semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal kita tetap berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah melakukan tholabul ilmi, yang mana ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita semuanya sebagai umat Islam, umat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya juga adalah dengan kita mengikuti kuliah pendidikan agama Islam pada kesempatan pagi hari ini. Setelah pada pertemuan pertama kita membahas mengenai keistimewaan yang dimiliki oleh manusia, kita membicarakan mengenai siapa itu manusia, kemudian potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, baik secara sesuatu yang bisa diindra oleh manusia, bahwa manusia adalah berupa materi, memiliki kebutuhan jasadiah ataupun hajatul udwiyah. Kita juga memahami bahwa pada manusia juga memiliki namanya naluri, baik itu naluri untuk mempertahankan sesuatu
naluri untuk melestarikan keturunan, dan juga naluri untuk mentadbiskan sesuatu. Begitu pula tidak penting atau tidak kalah penting tidak kalah penting bahwa pada diri manusia juga telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran, dan inilah yang akan membedakan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Sehingga dengan akal pikiran yang dimiliki oleh manusia, manusia tentu mampu untuk membuktikan bahwa segala sesuatu itu ada ataupun tidak ada. Dan itu bisa digunakan dengan akal untuk mampu membuktikannya. Nah, itu ada di dalam pertemuan kuliah PAI yang kedua. Kemudian dalam pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas juga mengenai proses keimanan, ya, Uqdatul Kubra, bahwa pada diri manusia secara langsung ataupun tidak langsung, ketika ingin mengetahui dirinya itu siapa, maka perlu untuk menjawab tentang manusia itu berasal dari mana, untuk apa ada di kehidupan ini, dan setelahnya adalah mau kemana. Nah, ketika kemudian kita mau menjawab dengan sebaik-baiknya, maka tidak lain tidak bukan jawaban itu adalah jawaban dari Islam, maka kita akan mendapatkan itulah diri kita, bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, yang telah menciptakan kita dari dulu tidak ada menjadi ada, kemudian diturunkan ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, di dalam kehidupan dunia ini memang manusia memiliki pilihan-pilihan, yaitu pilihan untuk taat terhadap penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kemudian dia menyelisihi dari apa yang telah menjadi ketentuan dari penciptanya, sehingga dia memilih untuk tidak taat. Nah, oleh karena itu, sebagai wujud keadilan dari sang pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan dikembalikan, dibangkitkan lagi setelah mati kita untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama di dunia ini. Akan diberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang telah mengikutinya, telah mentaatinya, dan sebaliknya akan diberikan balasan yang tidak baik pula dengan dimasukkannya ke neraka bagi mereka yang kemudian di dalam kehidupan ini tidak mau menjalankan ketaatan kepadanya atau ingkar kepadanya. Karena kita menyadari bahwa itulah diri kita, sehingga kita akan kemudian paham tentang makna hidup kita sebenarnya. Tidak lain tidak bukan adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, masuk pada pertemuan yang keempat ini kita akan coba untuk membahas hal yang sangat mendasar bagi kita, yaitu mengenai akidah Islam, peranan akal dan dalil dalam keimanan. Baik, saya akan mengawali tentang akidah Islam ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu surah di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 4 ayat yang tentu insya Allah kita semuanya hafal dengan surah ini, surah Al-Ikhlas, dan ini adalah pokok-pokok dari akidah Islam, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan penyayang. Qul huwallahu ahad, qul katakanlah
Huwallah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, ahadun, yang maha satu. Allahu, Allah itu as-somadu, ya, tempat segala sesuatu bergantung. Lam yalid walam yulad, lam tidaklah yalid, dia Allah Subhanahu wa ta'ala dilahirkan atau beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu, dan tidaklah ada, ya, yang kemudian semuanya di dunia ini lahu baginya kufuwan ahadun, ya, yang sekufu, setara, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu tadi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ahadun, segala sesuatu pun, ya, yang kemudian bisa dikatakan di situ kufuan, atau dia sekufu, atau ya setara, sederajat gitu. Intinya ini tidak ada satupun yang setara, sederajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini menggambarkan sebetulnya dalam surah Al-Ikhlas ini adalah penyebutan tentang siapa sebetulnya Tuhan kita dan sifatnya. Nah, kalau kita ditanya bahwa kita mampu membuktikan bahwa ada Al-Khaliq yang kemudian telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka kemudian pertanyaan berikutnya, siapa nama Al-Khaliq kita? Maka di dalam hal ini yang bisa memberikan informasi kepada kita bahwa nama Al-Khaliq kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya ada di dalam surah Al-Ikhlas ini, yaitu di situ disebut huwa, dialah Allah. Nah, Allah ya namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian punya sifat dia itu esa, satu, tidak mendua, tidak Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, tidak. Dia adalah esa, satu, tunggal. Nah, di situ Allahus Somad, ya, di situ memiliki sifat ciri bahwa Allah itu as-somad. Semuanya, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya juga kita sebagai manusia juga menggantungkan diri, memohon, mentakdiskan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq kita, yang satu saat atau setiap saat kita senantiasa beribadah kepadanya, memohon kepadanya tentang apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Ketika kita dalam kondisi senang, kita juga ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kesenangan diberikan adalah sebuah kenikmatan darinya. Begitu pula dengan ketika kita kondisinya sedih, kita juga memahami bahwa itu semua juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian kita bisa dikeluarkan dari segala macam kesedihan dan seterusnya. Ini lam yalid walam yulad, tidak dianakkan dan tidak beranak, gitu ya. Itu artinya satu, tidaklah ada istilah dalam Islam Tuhan anak atau kemudian Tuhan Bapa. Dan kemudian walam yakullahu kufuwan ahad, ya, tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini, bahkan alam semesta ini, yang bisa menyerupainya. Ya, baik itu matahari yang memiliki kekuatan, ya, dalam arti energi, ya, di situ, atau kemudian bulan yang bisa memantulkan cahaya sehingga seolah-olah bercahaya dengan redup. Nah, itu semuanya tidak bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya kesaktian dan seterusnya, nah itu juga tidak bisa menandinginya. Karena apa? Ya, ini dikatakan Allah itu adalah ahad, dan kemudian walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada segala sesuatu pun yang menyetarainya. Nah, lantas kemudian kita akan membahas mengenai akidah Islam. Apa sih yang dimaksud dengan akidah Islam, teman-teman? Sehingga kalau kita ditanya tentang akidah Islam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya,
kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 6 mengenai akidah Islam. Sehingga di sini adalah akidah berbicara mengenai keimanan. Nah, yang ditentukan keimanannya kepada siapa? Ya, kepada 6 hal ini. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa Allah adalah seyakin-yakinnya 100%, tidak ada keraguan bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk kita gitu ya, alam semesta, kehidupan manusia itu. Juga kemudian iman kepada malaikat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat-malaikat dengan tugasnya masing-masing. Meskipun kita tidak bisa indra gitu ya, tetapi melalui berita yang disampaikan secara akliyah kepada kita bisa buktikan, maka kemudian berita-berita tersebut adalah kita yakini karena berasal dari Al-Quran dan hadis mutawatir. Kemudian kepada kitab-kitabnya, ya, kita mengenal banyak kitab yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya. Ada Taurat, Zabur, Injil, kan kemudian juga Al-Quran. Nah, utamanya adalah Al-Quran ini sebagai petunjuk atau kemudian hudan ya kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus para rasul-rasulnya ya untuk menyampaikan risalah kepada manusia, dan rasul itu adalah dari bangsa manusia sendiri, sehingga nantinya mudah untuk diikuti, dicontoh oleh manusia yang lainnya, karena rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berasal dari bangsa manusia sendiri, sehingga rasul diseru untuk umat manusia karena dia berasal dari bangsa manusia. Begitu pula dengan iman kepada hari akhir. Kita meyakini bahwa dunia ini tidak ada selamanya, tapi akan mengalami suatu kehancuran, akan mengalami sesuatu kerusakan yang kemudian nanti jatuhnya akan ada yang namanya hari akhir, hari kiamat. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya tentang akan datangnya hari kiamat tersebut. Begitu pula dengan takdir baik dan takdir buruk ya. Ada takdir-takdir yang membuat kemudian kita merasa bahagia, senang gitu ya. Mungkin takdir kita kemudian menjadi orang yang pintar, ataupun orang yang kaya, orang yang ganteng, dan seterusnya. Dan kemudian ada yang buruk, misalnya ya kena musibah, dan mungkin dari sisi muka gitu ya, mungkin tidak tampak yang cantik, yang ganteng. Nah, tapi itu adalah takdir yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada masalah dengan hal tadi, karena kita ikhlas dan menyadari bahwa itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah Islam ya. Jadi teman-teman silakan bisa diingat kembali tentang definisi akidah Islam. Akidah berarti berbicara keimanan. Nah, iman kepada siapa? Nah, berarti akidah Islam berbicara mengenai keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir ya, kepada malaikatnya, kepada takdir baik dan buruk, atau iman kepada takdir. Nah, berikutnya adalah mengenai iman. Ya, apa sih iman itu? Ya, di sini didefinisikan bahwa iman itu adalah pembenaran yang pasti ya, 100% benar tanpa ragu. Ya, berarti benarnya itu benar yang betul-betul pasti, 100% itu benar gitu. Sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi. Itu. Kemudian sesuai kenyataannya, benar adanya, bahwa sesuatu yang diimani itu memang benar adanya, memang betul-betul
ada, bukan ada yang dimanipulasi di situ. Kemudian berikutnya adalah muncul dari sebuah bukti atau dalil, ya punya bukti gitu. Kalau kemudian sesuatu itu dikatakan benar, mana buktinya? Nah, misalnya. Kemudian setelah itu memunculkan namanya pembenaran yang pasti akhirnya. Kenapa? Karena bisa dibuktikan kebenaran tersebut. Nah, itu berarti makna dari iman, yaitu dalam bahasa Arabnya tasdikul jazimi mutabikun lil waqi'i anid dalili, ya, pembenaran secara pasti bahwa sesuatu tadi itu sesuai kenyataannya dan muncul dari bukti. Nah, itu adalah iman. Nah, maka dalam hal ini ada dalil keimanan, berarti sesuatu yang menjadi bukti mengenai keimanan. Ini saya kembali ke sini. Ya, punya bukti atau dalil. Nah, di situ. Ya, muncul dari bukti atau dalil. Nah, sekarang berbicara mengenai dalil keimanan itu seperti apa? Nah, ada dua macam dalil keimanan, ya, yang disebut dengan dalil akli, dan yang kedua adalah dalil nakli. Dalil akli adalah bukti yang bersumber dari akal. Itu sumbernya adalah dari akal, bisa dicerna oleh akal pikiran manusia dengan memadukan 4 komponen akal. Itu. Kemudian ada dalil namanya dalil nakli yang bersumber dari wahyu. Contohnya adalah Al-Quran dan hadis mutawatir yang penentuannya dilakukan dengan jalan akli. Di situ. Sehingga kalau nakli itu berbicara mengenai informasi yang kita bisa dapatkan bersumber dari wahyu, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kalau nakli berarti berasal dari akal manusia. Sehingga contoh ketika kita beriman kepada sesuatu yang gaib, maka sesuatu yang gaib itu untuk kita percaya bahwa ada sesuatu yang gaib. Ya, contohnya adalah yang gaib itu malaikat, ya. Malaikat ini tidak bisa kita indera, kita tidak bisa kemudian secara akliyah itu mampu kita buktikan, tetapi dengan mengimani karena ada bukti nakli yang bersumber dari Al-Quran, ya, menyebutkan bahwa di situ disebut malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menunjukkan bahwa malaikat itu ada dan harus kita yakini. Nah, itu berarti bersumber dari nakli, ya. Kita tidak bisa menggunakan akal untuk membuktikan ada tidaknya malaikat, tetapi menggunakan dalil nakli. Karena apa? Bersumber dari wahyu, baik berupa Al-Quran dan al-hadis yang menjelaskan adanya malaikat. Nah, kalau kemudian berdasarkan akli, ya, nanti berbicara mengenai keimanan misalnya kepada kitab suci Al-Quran. Nah, itu bisa dibuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu firman-firman Allah, dan itu bisa kita gunakan nanti secara akliyah, kita buktikan memang betul-betul Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad atau buatan jin dan seterusnya. Nah, peranan akal dalam akidah itu apa? Ya, akal dapat membuktikan ada tidaknya sesuatu. Nah, ini dengan akal. Karena apa? Mengkombinasikan, memadukan 4 komponen akal. Masih ingat ya teman-teman semua? 4 komponen akal. Yang pertama ada otak, yang kedua ada panca indera, yang ketiga ada sesuatu yang bisa diindra, dan yang keempat adalah adanya informasi sebelumnya. Nah, dari keempat hal ini, maka kemudian akal memiliki peran dalam masalah akidah, lebih-lebih akidah yang kemudian bersumber dari dalil
akli. Tuh. Nah, maka dengan akal kita dapat membuktikan ada tidaknya sesuatu. Ya, kalau dulu setelah kita membahas mengenai peran atau akal gitu ya sebagai potensi yang diberikan Allah kepada manusia, maka dengan akal itulah kemudian kita bisa mengetahui ada tidaknya sesuatu. Ya, ada bunyi pesawat yang ada di rumah atau atas rumah kita, itu menunjukkan bahwa kemudian kita yakin sadar bahwa di atas rumah kita ada pesawat, meskipun kita tidak tahu pesawatnya itu pesawat apa, dari maskapai apa, warnanya apa, tidak tahu, tapi bisa kita ketahui bahwa pesawat itu ada meskipun kita tidak melihatnya, tapi mendengarkan suaranya saja bahwa suara yang seperti itu adalah suara pesawat yang kita dapat informasi sebelumnya, maka kita bisa yakin bahwa di atas rumah kita sedang ada pesawat. Nah, kalau di sini dicontohkan adalah orang Badui, yaitu orang awam, berkata bahwa kotoran unta atau tahi unta itu menunjukkan adanya unta, dan bekas tapak kaki menunjukkan pernah ada orang yang berjalan. Nah, di situ ada bekasnya. Nah, misalnya ada unta yang melintas di depan rumah kita sebelumnya, kemudian unta tersebut itu meninggalkan jejak berupa kotorannya, ya, dia berak di situ, kemudian kita tahu dan melihat bahwa ada berak unta, maka kita bisa katakan, oh tadi ada unta di sini, berarti ada sesuatu, meskipun untanya di situ tidak ada waktu itu, bisa, tapi pernah ada unta di situ karena ada tai untanya. Tuh. Kemudian juga ada telapak kaki orang, footprint, ya. Itu juga menunjukkan bahwa di situ ada orang yang baru saja melintas, misalnya habis hujan, kemudian tanahnya agak gembur, ada orang berjalan di depan gitu ya, itu akan membekas ya tentang telapak kakinya, sehingga bisa kita katakan bahwa ada orang yang melintas di sana. Nah, Islam mengajarkan manusia untuk memperhatikan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari zatnya. Karena apa? Nanti kalau mencari zatnya, akal tidak akan mampu untuk memikirkannya. Tetapi kalau berpikir untuk memperhatikan makhluk ciptaannya, itu dalam rangka apa? Membuktikan bahwa betul-betul ada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa ayat dalam Al-Quran yang memberikan gambaran tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq yang menciptakan kita semuanya, meskipun kita tidak bisa memikirkan zatnya dan telah terbatas gitu, tetapi dengan akal kita mampu untuk membuktikan ada tidaknya sesuatu, yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surah Al-Jaziyah ayat yang ketiga, Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Inna, sesungguhnya, fis samawati, di dalam as-samawat ya, jamak ya, di situ dari sama itu langit gitu ya, berarti langit-langit, wal ardi, dan juga bumi, la ayatil lil mu'minin, sebagai tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang beriman. Juga dalam surah Al-Jasiyah ayat 4, wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Dan pada penciptaan kamu dan pada bintang-bintang atau binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakininya.
Begitu pula di dalam surah Al-Jasiyah ayat yang kelima. Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin yaqilun. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sudah matinya, pada kisaran angin terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Di situ. Ini juga tentang masalah terjadinya siang malam, kemudian diturunkannya Allah dari langit berupa hujan. Itu juga tanda-tanda tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ini larangan berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la tadri. Saya ulang ya. Tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiru qadrahu. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Di situ ya, tentang zatnya Allah. Salah satunya karena indera kita tidak mampu untuk mencerna, menangkap gitu ya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Di situ akhirnya fungsi akal tidak berguna untuk mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil nakli dalam perkara akidah harus mutawatir. Apa sih makna dari mutawatir? Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh banyak orang yang dinilai tidak mungkin semua orang itu sepakat untuk berbohong gitu. Misalnya satu kelas itu menyatakan di situ telah terjadi kebakaran misalnya, yang melihat ada 100 orang dalam satu kelas misalnya. Nah, maka itu juga contoh bahwa itu adalah berita yang bisa kita terima secara valid. Ya, apalagi kalau yang melihatnya ini orang-orang yang baik, yang tidak mungkin untuk berbohong, maka itu sudah bisa dipastikan memang betul-betul terjadi, ya itu maksudnya. Riwayat mutawatir ini secara tidak langsung diterima sebagai kebenaran. Ya, siapa yang menolak riwayat yang mutawatir dalam masalah agama, dia dinilai telah murtad ya, karena telah menolak sesuatu yang dinilai benar dan tidak mungkin bohong ya. Tawatir itu contohnya juga adalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang tadi dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Maka ketika ada orang yang menolak gitu ya tentang ini ya, dia bisa murtad gitu. Nah, dalil nakli akidah ya, apa saja yang menjadi dalil nakli, yaitu yang bersumber dari wahyu. Itu Al-Qur'an, kemudian hadis mutawatir ya. Jelas kalau Al-Qur'an mutawatir, kemudian hadis mutawatir yang seperti apa? Nah, ini ya. Hadis mutawatir, hadis yang disampaikan harus diterima langsung oleh perawi dengan pendengaran dan penglihatan langsung pada periwayat sebelumnya. Jumlah perawi tiap tabaqatnya sahabat tabi'in dan tabi'in mencapai jumlah tertentu dan seimbang, dan tidak mungkin berbohong mereka karena orang-orang yang soleh. Perawinya memiliki sifat adil, sempurna ingatannya dan syarat lainnya, yaitu dari rawi. Nah, berikutnya adalah ini terkait dengan kerusakan akidah akibat filsafat Yunani. Ya, akidah Islam harus bersumber dari Al-Qur'an, al-hadis mutawatir saja, dan harus dijauhkan dari ilmu mantik atau logika, itu ya yang berasal dari filsafat. Filsafat menggunakan dalil akli dengan dasar mantiqi, ya logika, untuk membahas hubungan antara sifat dengan zat Allah.
aliran filsafat Yunani ada yang disebut dengan idealisme dan realisme. Idealisme yang meyakini bahwa ada pencipta di situ, tapi manusia boleh membuat aturan-aturan sendiri. Sementara untuk realisme itu tidak boleh pada manusia membuat atau menyatakan bahwa segala sesuatunya ada dengan sendirinya, tidak kemudian melalui penciptaan. Ya, idealisme ide mendahului materi, jadi dari ide dulu baru tercipta materi. Sehingga dia meyakini ada konseptor, yaitu Tuhan yang menciptakan materi. Realisme sebaliknya, bahwa benda itu ada dulu sebelum ada yang membuat atau menciptakan. Nah, ini tentunya juga batil. Nah, ini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah agama Islam pertemuan yang keempat ini. Nah, oleh karena itu setelah kuliah selesai, teman-teman silahkan lanjutkan untuk mengerjakan tugas 3 ya pada pertemuan yang keempat ini sebagai review dan tes untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa nanti bisa dikumpulkan ya, sekali lagi dikumpulkan maksimal hari Ahad karena kemungkinan akan diadakan pembelajaran AMTO. Nah, makanya dikumpulkan ya teman-teman semuanya. Untuk kemudian tugasnya ini dikumpulkan hari ini ya di lembar kertas, ditulis tangan, dan nanti bisa diupload di dalam form tugas. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pada kesempatan kali ini, maka saya persilahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya dalam kolom komentar. Terima kasih, apabila ada kekurangannya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.